Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai teman-teman, nama aku Mahdalia Zahra, kelas 1C Prodi Pendidikan Agama Islam non-reguler. Di sini aku mau menjelaskan tentang pemikiran positivisme dari beberapa tokoh, dan di sini aku mengambil tokoh yaitu Charles Darwin. Oke, sebelumnya mari kita membahas dulu biodatanya dari Charles Darwin. Charles Darwin lahir di Shrewsbury, Shropshire, Inggris, di rumah keluarganya, The Mount House. Ia adalah anak kelima dari 6 bersaudara dari seorang dokter yang kaya, Robert Darwin, dan Susanna Wedgwood. Kakeknya dari ayah, Erasmus Darwin, dan Josiah Wedgwood. Dari pihak ibunya adalah penentang perbudakan yang terkenal. Erasmus Darwin memuji konsep umum evolusi dan nenek moyang bersama dalam bukunya Zoonomia pada tahun 1794. Nah, kedua keluarganya berasal dari keluarga Inggris terkemuka, yaitu keluarga Darwin Wedgwood yang mendukung gereja Unitarian. Ibunya meninggal dunia ketika Charles masih berusia 8 tahun. Tahun berikutnya, pada tahun 1818, ia bersekolah di sekolah Shrewsbury yang tidak begitu jauh dari rumahnya dan tinggal di asrama sekolah. Berkat kekayaan orang tuanya, Darwin menikmati kenyamanan dan mempunyai akses untuk mengenyam fasilitas-fasilitas pendidikan yang sangat bagus. Namun, ayahnya khawatir akan masa depan Darwin karena ia hanya bersenang-senang dengan berburu, main-main dengan anjing, dan menangkap tikus. Walaupun Darwin sudah sejak dini tertarik dengan biologi, untuk menyenangkan ayahnya ia mengambil studi kedokteran. Nah, pada tahun 1825, Charles menjalani musim panas sebagai dokter magang, menolong ayahnya merawat orang-orang miskin di Shropshire sebelum melanjutkan ke Universitas Edinburgh untuk belajar kedokteran. Darwin adalah ahli zoologi yang menelaah pengalaman-pengalaman dari para pemelihara merpati di Inggris. Maka, dengan cara pemeliharaan yang berencana dan tekun, mereka berhasil menghasilkan jenis burung merpati yang amat berbeda dari jenis semula. Darwin menyimpulkan bahwa yang dapat dicapai oleh manusia secara berencana dapat juga dicapai oleh alam dengan cara seleksi. Ia berpandangan bahwa dalam perjuangan hidup atau struggle of life, hanya hewan yang dapat menyesuaikan dengan iklim dan keadaan geologislah yang dapat bertahan. Darwin memahami evolusi merupakan proses bertahap yang disebut paham gradualisme. Dia berusaha menjelaskan pluralitas jenis atau spesies yang dimana terdapat 10 juta jenis binatang dan 2 juta jenis tumbuh. Diuraikannya pluralitas itu dengan contoh burung kutilang pengejek di Kepulauan Galapagos, Ekuador, yang dimana terdapat 2 burung kutilang pengejek yang berasal dari leluhur yang sama. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang evolusionisme dan juga teori evolusi Darwin. Oke, kita akan membahas tentang evolusionisme. Evolusionisme adalah suatu interpretasi tentang bagaimana proses perkembangan segala bentuk kehidupan, baik evolusi dalam arti biologi maupun evolusi dalam arti evolusi organik. Teori evolusi tidak sama dengan teori Darwinisme. Darwinisme adalah suatu penjelasan bagaimana suatu jenis dapat muncul dari jenis yang lain. Selanjutnya yaitu teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin membantu dalam menerangkan pemikiran mengenai evolusi yang terjadi di dunia saat ini dan merupakan tonggak berkembangnya berbagai disiplin ilmu melalui inferensi berdasarkan bukti empiris. Teori evolusi Darwin ditunjang dengan berbagai bukti empiris dan diperkuat dengan teori lain, sehingga mengukuhkan teori dan sebagai teori evolusi yang diyakini hingga saat ini. Nah, pada dasarnya, teori Darwin menitik beratkan pada proses seleksi alam dan adaptasi makhluk hidup, bukan pada perubahan morfologis manusia. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku bahas dan jelasin di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian suka sama videonya dan juga semoga bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi aku sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.